Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan Allah memberikan lancar keselamatan dan keberkahan buat kita semua. Oke, langsung saja kita belajar dari materi kemarin. Kita masih belajar tentang iklan. Oke, yang pertama, menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. 1. Pola-pola penyajian iklan. Iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media-media lain. Sementara itu, poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kamu simak melalui radio dan televisi, khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet, atau sering ditemukan di Facebook, IG kan ada iklan-iklan. Nah, itu contoh laman-laman internet. Iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. A. Iklan media cetak. Karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya. 1. Iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangnya berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Perhatikan contoh berikut. Nah, biasanya iklan baris ini atau sering disebut iklan kecil, biasanya terdapat di koran-koran atau di surat kabar. Seperti contohnya ini ya, jual rumah RMH, itu artinya rumah, semi villa, luas 174 bangunan, 4 bangunan hunian, kolam, air bagus, cocok untuk peristirahatan, hubungi nomor. Nah, itu merupakan contoh iklan baris, karena iklan baris itu hanya terdapat cuma beberapa baris dan harus bisa sesingkat-singkatnya untuk dapat memuat iklan tersebut. 2. Iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping penggunaan teks, iklan ini sering menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik. Ya, yang di kiri merupakan contoh dari iklan kolom. Iklan kolom untuk mencari pekerjaan seperti materi kemarin. Selain itu, dikenal istilah display, yakni iklan ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Ada pula istilah iklan advertorial, yakni iklan sejenis iklan display, hanya saja teknik menyampaikannya mirip berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, atau produk baru dengan informasi yang lebih kompleks.
Ya. Contohnya yang sebelah kanan, kapsul minyak iklan PDU. Nah, insya Allah membantu menyembuhkan kanker payudara, rahim, hati. Nah, itu merupakan contoh dari iklan advertorial karena itu pelayanan jasa kesehatan dan obat alternatif, ya. B. Iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. 1. Iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan musik ataupun bunyi-bunyi, ya. Bisa diputar atau mendengarkan radio kalian sendiri jika ada iklan. Itu salah satu contoh iklan radio. 2. Iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Nah, seperti kalian nonton TV itu, ya itu contoh iklan televisi. 3. Iklan film. Iklan film tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul di sebuah film utama diputar. Di samping karena medianya, keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut. 1. Iklan pemberitahuan. 2. Iklan layanan masyarakat. 3. Iklan penawaran. 1. Iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengetahui suatu hal, baik itu ya berupa peristiwa, keadaan, ataupun hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga, namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan, rapat pemegang saham. Nah, ini contoh iklan pemberitahuan tentang perusahaan. Dua, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya LSM. Nah, contoh yang kanan itu merupakan contoh dari BNN atau Badan Narkotika Nasional. Yang sedangkan yang kiri itu contoh iklan dari Dinas Perpajakan yang mengajak ayo kita peduli pajak. Tiga, iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan pekerjaan. Bisa dibaca ya. Itu contoh iklan lowongan pekerjaan. Dua, struktur teks iklan. Perhatikan kembali iklan-iklan yang tersaji pada pembelajaran sebelumnya. Tampak ada iklan tersebut bagian-bagian berikut, atau yang kemarin anak-anak screenshot dari video kemarin. 1. Pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Nah, kalau membaca Shoklin berarti iklan itu adalah iklan Shoklin. Pernyataan persuasif.
berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu, dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Contoh slogan, misalnya membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. B. Gambar dan logo perusahaan atau nama produk, misalnya gambar tumpukan buku. Seperti kamu melihat contoh iklan oli motor, pasti kamu akan pertama melihat akan gambar motor, dan kemudian motor itu biasanya mogok, lalu si mekanik menawarkan untuk mengganti oli, kemudian motor itu kembali sehat. Itu merupakan contoh iklan motor atau iklan oli motor. 3. Kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan, atau dorongan tentang sesuatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah khalayak itulah yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Bahkan iklan baris dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Iklan baris mengutamakan keefisien kata. Di dalam iklan baris sering dijumpai penyingkatan kata. Berikut beberapa singkatan yang sering digunakan dalam iklan baris beserta kepanjangannya. Nah, bisa di screenshot ya. Ini adalah contoh singkatan-singkatan. Nah, apabila singkatan itu sudah kamu ketahui artinya, maka akan lebih mudah kamu memahami maksud dari iklan baris tersebut. Contohnya iklan di bawah ini ya, seperti tadi ya. Jual RMH Semi Villa LS174 BT 4 BH kolam, air bagus CCK UTK baris daratan HUB 32 TP. Ya. Iklan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Dijual rumah semi villa dengan luas 174 bata atau luas rumahnya itu 174 meter persegi. Memiliki 4 buah kolam, BH buah kolam. Memiliki 4 buah kolam. Air bagus, berarti memiliki air yang bagus. Rumah tersebut cocok untuk peristirahatan. Hubungi telepon. Tadi TP artinya tanpa perantara. Menulis iklan. Terakhir, iklan yang baik biasanya menampilkan suatu produk yang berbeda dengan produk lain. Iklan baik memuat adanya pesan yang rasional dan mudah dicermati oleh khalayak. Selain itu, iklan harus memperhatikan rumus problema janji dan bukti. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi.
Misalnya, jika kamu bermaksud menjual obat jerawat, gunakan pernyataan seperti berikut. Wajah Anda berjerawat. Nah, jika Anda menjual produk pelangsing, pernyataan pendahuluannya bisa seperti ini. Anda ingin menguruskan berat badan? Contoh lainnya, Anda sering stres? Ingin mendapatkan ketenangan dalam waktu kurang dari 30 menit. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh untuk memulai iklan. Ya, biasanya dengan nada mengejek agar si pendengar atau si pembeli itu dapat tertarik. B. Menawarkan solusi. Misalnya untuk masalah jerawat, kamu dapat menganjurkan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda kembali tampil cantik. Jika untuk masalah berat badan, kamu dapat memberikan solusi seperti berikut. Penyembuhan non-diet. Cara baru ini bergantung pada pikiran Anda, bukan oleh makanan yang Anda makan. Pikiran dapat menurunkan bobot Anda dengan cepat. Nah, itu merupakan contoh untuk masalah berat badan. C. Menunjukkan bukti. Kamu yang diperlukan khalayak sesungguhnya adalah bukti dalam pembuatan iklan. Kamu tidak boleh sekedar menyampaikan janji-janji agar mereka lebih yakin. Tunjukkanlah bukti solusi kamu memberikan benar dan sesuai dengan harapan mereka. Berikut contoh-contohnya. Jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ada 11.500 orang wajahnya kembali putih bersih setelah menggunakan produk ini. Berarti ada sebuah perjanjian dan ada bukti. Perjanjiannya adalah uangnya kembali dalam 30 hari jika tidak sembuh, dan ada bukti 11.500 orang yang telah menggunakan produk itu. Riset memperhatikan bahwa berat badan orang turun sekitar 13 kilo setelah menggunakan metode baru ini. Bukti otentiknya adalah orang-orang turun sekitar 13 kilo setelah menggunakan produk atau metode yang kamu tawarkan tadi. Anda akan terasa rileks karena metode pemijatan kami sampai Anda akan tertidur di meja pijat saya. D. Mengajukan harga. Bagian terakhir adalah mengajukan harga yang kamu inginkan. Berikut contohnya. Jika Anda ingin merawat wajahnya Anda sekarang, pesan segera ramuan istimewa kamu dengan harga mungkin dengan harga 10.000 atau 20.000, ya itu bisa. Klik di sini untuk membayar sejumlah dan Anda bisa mengunduhnya sekarang juga. Bagian ini kamu pun bisa memberikan promosi lain dengan adanya potongan harga dan berbagai kemudahan lainnya. Contohnya seperti ini. Jika ingin merawat wajah Anda sekarang, pesanlah ramuan istimewa kamu dengan harga 20.000. Khusus hari ini ada potongan 5.000. Jadi Anda bisa hemat 15.000. Ya, itu sebagai contoh potongan. Belum selesai. Ini masih ada tambahan materi buat BTS. Nah, ini contoh teks eksposisi. Mas Soleh di screenshot nanti buat pembelajaran selanjutnya. Mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Teks tersebut tergolong dalam jenis teks eksposisi, ya teks tadi ya yang kalian screenshot tadi. Teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat seperti fakta tentang kondisi hutan di Indonesia,
Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, dapat berubah esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya yang tadi yang kalian screenshot, bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. A. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya seperti di bawah ini. B. Fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan suatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh seperti di bawah ini. Nanti kalian sama Soleh dipadukan dengan teks yang sebelumnya yang kalian sudah screenshot ya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Seperti di contoh ini, yang tercetak miring adalah gagasan utamanya. Jadi, ini menjadi paragraf deduktif. Paragraf di atas memperhatikan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat yang mengandung gagasan umum. Kalimat tersebut merupakan dasar atau induk dari perumusan gagasan-gagasan yang ada di bawahnya. Dinyatakan dalam paragraf tersebut bahwa pembangunan pabrik disebabkan industrialisasi. Industrialisasi dapat memberikan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa negara. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Ya, seperti di contoh yang tercetak miring. Paragraf di atas dengan jelas mengungkapkan gagasan bahwa remaja tidak selalu bernilai negatif. Gagasan tersebut terdapat dalam kalimat terakhir. Kalimat-kalimat sebelumnya merupakan bukti yang menunjukkan fenomena positif kiprah remaja. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Seperti di contoh kali ini ya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah agrobisnis merupakan sektor terpenting bagi bangkitnya perekonomian Indonesia. Gagasan tersebut dinyatakan dalam kalimat pertama, setelah diselingi kalimat-kalimat penjelas. Gagasan tersebut ditegaskan kembali dalam kalimat terakhir yang lain dengan rumusan yang berbeda. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. 1. Struktur teks eksposisi. Perhatikan contoh kembali teks eksposisi yang kalian screenshot tadi yang telah dipelajari pada bagian tadi. Tampak bahwa teks eksposisi tersebut terdiri atas bagian berikut.
1. Judul. Judul berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Judul sering disebut kepala karangan. Kedua, tesis, yakni berupa pengalihan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang ketiga, rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Terakhir, penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara singkat. Bagian ini sering disebut penutup atau simpulan. Nah, berikut contoh dari teks yang kalian screenshot tadi. Contoh yang pertama, judul. Judul jelas, nasib hutan kita yang semakin suram. Nah, yang kedua, tesis. Tesisnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian ini disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama. Kemudian kemungkinan musnahnya hutan, bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Ketiga, rangkaian argumen. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan semakin terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Kutipan tersebut merupakan contoh argumen atau pendapat yang ada dalam teks nasib hutan kita, ya, seperti teks tadi. Pengelolaan, nah ini contohnya ya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Kedua, sebaliknya kecenderungan justru semakin memburuk. Keadaan hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan lindung bagi pertambangan. Yang terakhir, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan kita. Yang keempat, penegasan kembali, penutup. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata kedua masalah itu jelas belum cukup. Kebijakan tersebut jelas. Nah, atau kalimat terakhir ini. 2. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Perhatikan kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi. Misalnya teks berjudul nasib hutan kita semakin suram atau yang kalian telah screenshot. Teks tersebut pun memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang khusus bagi berikut. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. 2. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas argumen. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang
menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pernyataan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. 3. Menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verbal seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. 4. Menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, itu merupakan kata-kata perujukan. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata bermakna sebenarnya, kata sebelum mengalami perubahan atau penambahan makna. Makna denotatif. Makna atau makna sebenarnya dari suatu kata. Yang kedua, makna konotasi, makna yang memiliki makna lain atau sebuah kiasan dari sebuah makna. Ya, seperti contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Nah, ini merupakan contoh makna sebenarnya atau makna yang sedang benar-benar terjadi. Nah, makna konotasi, daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini menjadi seolah-olah menjadi lautan manusia. Nah, ini perumpamaan. Berarti dalam kalimat ini ada makna konotasi seolah-olah menjadi lautan manusia, yang diartikan lautan manusia ini adalah banyaknya orang yang ikut dalam demonstrasi. Jadi seolah-olah menjadi laut. Makna denotasi, kondisi demikian mengakibatkan semakin merajalela penebangan liar. Ya, ini makna denotasi, berarti memang benar-benar ada penebangan liar. Makna konotasi, matanya tiba-tiba menjadi liar begitu melihat ibu-ibu yang mengenakan banyak perhiasan. Menjadi liar, matanya menjadi liar, itu artinya dia memiliki hasrat untuk mencuri, atau bisa dikatakan mata duitan. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Mungkin Bapak punya salah kata atau perbuatan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga lancar barokah untuk UTS-nya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.